Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai persaingan non-harga. Persaingan non-harga adalah strategi pemasaran di mana suatu perusahaan mencoba membedakan produk atau layanannya dari produk pesaing berdasarkan atribut seperti desain dan pengerjaan. Hal ini sering terjadi di pasar persaingan tidak sempurna karena terjadi di antara dua atau lebih produsen yang menjual barang dan jasa dengan harga yang sama, tetapi bersaing untuk meningkatkan pangsa pasar masing-masing melalui tindakan non-harga seperti skema pemasaran dan kualitas yang lebih baik. Ini adalah bentuk persaingan yang mengharuskan perusahaan untuk fokus pada diferensiasi produk daripada strategi penetapan harga di antara para pesaing. Langkah-langkah diferensiasi tersebut memungkinkan perusahaan untuk membedakan diri mereka sendiri dan produk mereka dari pesaing. Dapat mencangkup menawarkan kualitas, layanan yang luar biasa, distribusi yang luas, fokus pelanggan, atau keunggulan kompetitif yang berkelanjutan selain harga. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Baik, materi selanjutnya yaitu struktur pasar. Meskipun setiap perusahaan dapat menggunakan strategi persaingan non-harga, strategi ini paling umum di kalangan oligopoli dan persaingan monopolistik. Persaingan non-harga sering terjadi dalam oligopoli di mana beberapa perusahaan mendominasi pasar karena sedikit perusahaan yang ada di pasar. Perusahaan-perusahaan ini cenderung bersaing dalam ukuran non-harga untuk membedakan diri mereka sendiri. Kompetisi seperti itu akan dikenal sebagai persaingan kualitas di mana perusahaan oligopolistik bergantung pada intensitas peningkatan kualitas mereka untuk bertahan hidup. Untuk membedakan diri mereka dengan baik, perusahaan-perusahaan ini dapat bersaing dalam harga, tetapi lebih sering perusahaan oligopolistik terlibat dalam persaingan non-harga karena kurva permintaan mereka yang tertekuk. Selanjutnya, persaingan monopolistik. Monopoli struktur pasar juga terlibat dalam persaingan non-harga karena mereka bukan penerima harga. Karena memiliki harga pasar yang agak tetap, yang menyebabkan permintaan tidak elastis, mereka terlibat dalam diferensiasi produk. Pasar monopolistik terlibat dalam persaingan non-harga karena pasar dirancang di mana perusahaan mendominasi pasar. Untuk bertahan, mereka harus berinovasi dan meningkatkan pengembangan produk mereka untuk menarik konsumen. Teori perdagangan baru menunjukkan bahwa model persaingan monopolistik memainkan peran besar dalam menjelaskan tren perdagangan dalam pola di mana pengembangan produk mendorong diferensiasi produk. Di bawah persaingan monopolistik, perusahaan terlibat dalam persaingan non-harga untuk berinovasi dan lebih meningkatkan citra merek mereka. Di sini saya akan menunjukkan pembahasan tentang persaingan non-harga, dalam halnya cabang utama. Persaingan non-harga di sini perusahaan menciptakan jalan baru bagi diri mereka sendiri untuk tetap lebih kompetitif di pasar yang mana banyak pesaing dengan harga yang agak kaku. Nah, di sini cabang utama itu terbagi atas dua yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama itu produk differentiation, di mana bertujuan agar membangun produknya lebih dari para pesaingnya untuk memenangkan pangsa pasar. Nah, semakin berbeda produk dari perusahaan pesaing, maka semakin menurun efek silang antar pasar mereka dengan menawarkan berbagai macam produk. Nah, yang kedua, advertising and promotion. Di sini strategi kedua yang dianggap sebagai penting dalam perusahaan yaitu mencakup iklan, merek, publik, dan kemasan. Bagaimana periklanan itu dibagi atas dua. Yang pertama informatif, di mana perusahaan ini bagaimana cara menginformasikan barang dan jasanya kepada konsumen. Nah, yang kedua persuasif, cara bagaimana perusahaan ini dapat melibatkan atau memengaruhi atau membujuk konsumen untuk memakai barang maupun jasa yang diproduksinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu cabang utama persaingan non-harga.
Ada dua cabang utama persaingan non-harga. Aliran persaingan non-harga tersebut mencakup diferensiasi atau perkembangan produk dan periklanan atau promosi. Contoh persaingan non-harga. Banyak cara bagaimana perusahaan dapat terlibat dalam persaingan non-harga untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dan mempertahankan basis pelanggan mereka. Perbedaan antara persaingan harga dan persaingan non-harga yaitu perbedaan utama antara persaingan harga dan persaingan non-harga adalah kasus tradisional di mana persaingan harga dan dalam produk homogen, di mana produk sangat sulit untuk dibedakan dan hanya dapat diproduksi dalam bentuk minimal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara persaingan harga dan persaingan non-harga. Perbedaan utama antara persaingan harga dan persaingan non-harga adalah kasus tradisional di mana persaingan harga ada dalam produk homogen, di mana produk sangat sulit untuk dibedakan dan hanya dapat diproduksi dalam bentuk minimal. Keadaan seperti itu akan mengakibatkan perusahaan bersaing dengan harga yang mengarah ke perang harga. Persaingan harga terjadi sebagai akibat dari keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang tertentu. Persaingan non-harga melibatkan segala bentuk atribut non-harga lainnya dan produk atau layanan yang dirancang untuk menangkap pangsa pasar sebanyak mungkin. Persaingan non-harga berkisar pada persaingan secara kualitatif di antara produk dan layanan. Dengan hubungan dengan kurva permintaan, persaingan harga mengisyaratkan bahwa perusahaan menerima kurva permintaannya dan memanipulasi harganya untuk mencapai tujuannya. Namun, persaingan non-harga berusaha mengubah demografi dan bentuk kurva permintaannya dengan beradaptasi dan berinovasi. Selanjutnya kita bahas mengenai keuntungan dan pentingnya persaingan non-harga. Persaingan non-harga ini relevan pada 3 bidang seperti yang terdapat pada slide, yaitu ekonomi, bisnis, dan hukum. Yang pertama pada bidang ekonomi. Pada persaingan non-harga tidak akan terjadi yang namanya perang harga, di mana harga dapat menghancurkan profitabilitas satu pemain, bahkan seluruh pemain di pasar. Kemudian, persaingan non-harga secara konsisten akan menghasilkan diferensiasi produk, terutama di antara perusahaan-perusahaan monopoli, sehingga akan terciptanya keragaman yang lebih besar dalam penawaran produk dan dapat menguntungkan serta meningkatkan utilitas atau kepuasan konsumen melalui berbagai cara. Selanjutnya pada bidang bisnis. Bagi perusahaan, persaingan non-harga dianggap lebih baik dan lebih bertahan untuk jangka panjang. Saat menggunakan strategi ini berarti perusahaan harus menawarkan hal yang unik atau yang berbeda pada produk mereka, atau yang biasa kita sebut dengan diferensiasi, agar para konsumen tertarik untuk membeli produk dari perusahaan tersebut tanpa melihat dari segi harga. Misalnya produk tersebut memiliki keunggulan pada hal pelayanan atau pada kualitas produk dan lain sebagainya. Diferensiasi memungkinkan pelanggan untuk tetap loyal meskipun harga barang relatif mahal, karena mereka menganggap bahwa produk tersebut harganya lebih tinggi karena memang memiliki kualitas yang lebih tinggi juga dibandingkan dengan produk lain. Selain itu, dengan adanya diferensiasi, perusahaan dapat menghalangi calon pendatang atau calon pesaingnya. Yang terakhir pada bidang hukum. Di negara kita, di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Artinya dengan adanya persaingan non-harga diharapkan dapat menjaga persaingan yang sehat antar perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kerugian dari persaingan non-harga. Yang pertama, selang waktu. Pelanggan meluangkan waktu untuk memperhatikan perubahan dalam industri. Yang kedua, dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan yang terlibat dalam persaingan non-harga, misalnya periklanan, pemasaran, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu penelitian dan mengembangkan yang lebih besar diperlukan. Yang keempat, asimetri, informasi antara pelanggan dan pesaing. Yang kelima, bahaya moral, konsumen tidak yakin perusahaan mana yang menawarkan produk dengan kualitas yang benar-benar lebih baik. Yang keenam, dapat menyebabkan pemburuan rantai yang disia-sia.
Jika on-food industri tidak meningkat, iklan adalah jelas tidak dianggap sebagai pemborosan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.